Malpraktek merupakan suatu tindakan kelalaian atau suatu tindakan dengan standar operasional prosedur yang benar, tetapi mengakibatkan kerugian pada konsumen, dan ini dapat mengancam kesehatan dan keselamatan pasien. Malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis tentunya sangat merugikan pihak-pihak yang membutuhkan penanganan medis, dan sangat mempengaruhi kualitas rumah sakit yang tentunya merupakan sentral dari segala tindakan medis. Berdasarkan hal ini, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaturan hukum bagi tenaga medis yang melakukan malpraktek dan bagaimana sanksi pidananya. Untuk menjawab permasalahan ini, digunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mengkaji bahan-bahan kepustakaan dalam bentuk teori-teori dan para pendapat pakar hukum. Pengaturan hukum bagi tindakan malpraktek oleh tenaga medis diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar-dasar pedoman seputar tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis. Adapun peraturan tersebut ditemukan dalam Undang-Undang Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan di mana memberikan suatu kepastian hukum bagi yang dirugikan. Hal ini merupakan ciri dari hukum itu sendiri dalam menegakkan keadilan. Perbuatan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah diatur hukumnya dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran yang berlaku. Selain itu, terdapat sanksi terhadap perbuatan tindakan tenaga medis yang melakukan malpraktek, antara lain yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi moral. Tindakan malpraktek merupakan kesalahan atau kelalaian yang dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja oleh tenaga medis dapat mengakibatkan kerugian kesehatan atau keselamatan seorang pasien yang sedang ditanganinya. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat luas dan juga mempengaruhi kualitas rumah sakit dalam menangani masyarakat pada umumnya. Di samping itu, malpraktik juga sangat bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, di mana tenaga medis diharuskan dan diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis. Karena ini merupakan salah satu standar operasional prosedur yang harus dan wajib dilakukan oleh tenaga medis dalam menangani para pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan hukum kesehatan sangatlah membawa pengaruh besar terhadap pembangunan, khususnya di bidang kesehatan termasuk hukum lex specialis yang melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan dalam program pelayanan kesehatan manusia ke arah tujuan deklarasi Health for All dan perlindungan secara khusus terhadap pasien atau receiver untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang tenaga kesehatan merupakan peraturan terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan tindakan malpraktek. Malpraktek pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh profesi kedokteran, melainkan juga di profesi lain, seperti perbankan, pengacara, akuntan publik, dan wartawan, dan lain sebagainya. Hal ini didasari dengan adanya potensi-potensi untuk melakukan hal yang dapat merugikan pihak lain. Dalam bidang kesehatan, malpraktek medis merupakan tindakan dari tenaga medis yang profesional, tetapi tindakan tersebut merugikan seseorang dan pasien yang ditanganinya.
Malpraktek medis ini merupakan bagian dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tenaga medis dalam menjalankan kewajibannya, yaitu melayani pasien. Dalam perkembangan di Indonesia dapat dilihat dari kasus malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis sebagai pelaku yang melakukan pelanggaran bisa dilihat dari pidana, perdata, dan administrasi. Nah, dengan demikian, malpraktek dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, malpraktek medik. Yang kedua, malpraktek etik. Dan yang ketiga, malpraktek yuridik. Malpraktek yuridik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, malpraktek pidana. Yang kedua, malpraktek perdata. Dan yang ketiga, ada malpraktek administrasi. Semuanya memiliki sifat yang sama, yaitu merugikan pihak lain dan melanggar standar operasional prosedur yang berlaku. Sejak tahun 2006 hingga 2012, tercatat ada 183 kasus kelalaian medis atau malpraktek medis yang dilakukan oleh tenaga medis. Dalam hal ini, dokter maupun perawat di seluruh Indonesia, dan ada berbagai macam hal dan faktor yang menyebabkan timbulnya malpraktek tersebut adalah standar profesi kedokteran, di mana harus memiliki kemampuan di atas rata-rata dan ketentuan umum yang mampu sehingga apa yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter betul-betul dapat memberikan hasil yang baik. Selain itu, standar operasional prosedur juga merupakan suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja, rutinitas tertentu, dan informasi antara dokter dan pasien agar saling terbuka dalam pelayanan medis tersebut. Selain itu juga ada beberapa faktor lain penyebab terjadinya tindak pidana malapraktik tersebut, seperti kelalaian yang dilakukan dengan kurangnya kehati-hatian dan kesengajaan yang tidak dikehendaki oleh tenaga medis, dan kurangnya pengetahuan dan pengalaman dari seorang tenaga medis. Tenaga medis tentu saja diharapkan memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan di bidang kesehatan. Ada juga faktor ekonomi dan rutinitas yang dapat menyebabkan terjadinya malapraktik tersebut. Daripada faktor, hal lain yang menyebabkan terjadinya malapraktik ada juga unsur-unsur melawan hukum, seperti unsur kelalaian, unsur kesengajaan, dan tidak ada pembenar atau pemaaf seperti membela diri dan alasan tidak waras. Unsur kelalaian di atas terpenuhi jika terpenuhinya beberapa hal, yaitu adanya perbuatan dan mengabaikan sesuatu yang harus dilakukan dan menyebabkan kerugian bagi orang lain. Akibat hukum, ketika orang mengalami kerugian terhadap malpraktik tersebut, orang karena kesalahannya tersebut menerbitkan kerugian itu untuk menggantikan kerugian tersebut. Dari segi yuridis, ganti rugi dalam hukum itu ada 2 hal, antara lain konsep ganti rugi karena wan prestasi dan konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk perbuatan melawan hukum. Kerugian tersebut memang harus dibuktikan sehingga seseorang diwajibkan untuk membayarnya, di mana dalam perbuatan melanggar hukum dapat berupa ganti rugi material dan non-material. Pengaturan hukum merupakan sebuah dasar landasan untuk memberikan jaminan hukum terhadap adanya kepastian hukum agar terciptanya cita-cita hukum, yaitu keadilan. Dan sebaliknya, setiap pelanggaran hukum sudah tentu mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis dapat merugikan pasien atau menimbulkan luka berat pada tubuh pasien, merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelanggaran terhadap kode etik kedokteran. Hal ini juga dapat menimbulkan berbagai macam tanggapan negatif dari masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis maupun rumah sakit. Selain itu, efek daripada tindakan malpraktek oleh tenaga medis ini dapat menimbulkan tanggung jawab besar terhadap pribadi, kelompok, dan institusi, sehingga mempunyai tanggung jawab bersama dalam menghadapi masalah tersebut. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah diatur hukumnya dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran yang berlaku.
Selain itu, juga ada sanksi terhadap perbuatan tindakan tenaga medis yang melakukan malpraktik. Sanksi yang dimaksud antara lain sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi moral. Di mana sanksi-sanksi tersebut berupa pidana penjara, ganti rugi, teguran, denda, atau pembekuan izin akibat kelalaian tersebut, dan pelanggaran terhadap norma dan moralitas. Terhadap sanksi administrasi umumnya dikenakan kepada pelanggaran, diklasifikasikan pelanggaran administrasi bersifat privat yang dijatuhkan oleh aparatur atau pejabat tata usaha negara. Sanksi teguran merupakan teguran secara lisan dan tertulis. Penjatuhan sanksi teguran ini kepada pihak penerima sanksi harus diberitahu jenis kesalahannya. Jenis sanksi ini bersifat ringan dan kepada pihak yang ditegur masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ada pula sanksi dalam pembekuan hingga pencabutan sertifikat. Sanksi ini merupakan penghentian dalam jangka waktu sementara dan selamanya. Apabila untuk sementara sanksi tersebut mempunyai batas waktu dan sanksi tersebut dianggap selesai ketika penerima sanksi sudah melewati batas waktu tersebut dan kembali pada kondisi semula, yakni kondisi sebagaimana sebelum menerima sanksi tersebut. Sanksi administrasi yang terakhir adalah sanksi denda. Besar kecilnya denda akan ditentukan oleh hukum yang mengaturnya karena setiap ketentuan mempunyai dasar hukum dan kriteria masing-masing. Perbuatan tenaga medis yang melakukan tindakan malpraktik ini juga menimbulkan suatu sanksi tidak tertulis, yaitu sanksi moral. Sanksi moral memang tidak tertulis, oleh karena itu pemberian sanksi juga tidak tertulis. Kendati pun tidak tertulis itu memiliki kekuatan yang dahsyat karena mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat. Tenaga medis pada dasarnya sudah memiliki dasar hukum atau payung hukum untuk memberikan jaminan hukum kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan pada umumnya yang melakukan profesi dalam melakukan tindakan medis atau melakukan pelayanan kesehatan. Karena tenaga medis merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana sudah diamanatkan oleh konstitusi. Hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam melakukan profesi. Jadi dapat disimpulkan bahwa malpraktek merupakan tindakan profesional dari pelayanan kesehatan yang merugikan pihak lain dalam bentuk material maupun non-material. Malpraktek sendiri timbul akibat dari kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, dan faktor rutinitas. Hal ini sangat berpotensi terjadinya malpraktik dalam tindakan medis itu sendiri. Dan akibat hukum itu terjadi apabila tenaga medis terbukti melakukan tindakan malpraktik atau perbuatan pelanggaran hukum dalam profesi kedokteran. Maka tenaga medis tersebut akan dituntut secara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Selain itu juga ada sanksi hukum terhadap tindakan malpraktik oleh tenaga medis, yakni sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi moral, di mana semua sanksi ini akan diterima oleh tenaga medis yang melakukan kelalaian atau pelanggaran hukum terhadap pasien. Untuk mengurangi terjadinya malpraktik oleh tenaga medis, harus terus meningkatkan pengetahuan terhadap tenaga medis dalam melakukan tindakan kesehatan terhadap masyarakat dan pelayanan kesehatan yang sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan menyediakan sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang kinerja dari tenaga medis itu sendiri dalam melakukan pelayanan medis terhadap pasien. Kemudian, untuk mencegah dan menyelesaikannya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah jelas mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan sanksi hukum terhadap tenaga medis itu sendiri. Oleh karena itu, adanya peraturan tersebut diharapkan hukum tampil demi perlindungan dan kenyamanan semua pihak. Untuk itu, perlindungan hukum terhadap pasien dan tenaga medis harus benar-benar diterapkan dan benar-benar memberikan kepastian hukum terhadap siapa saja yang merasa dirugikan, dan tenaga medis pun harus memiliki kemampuan
keahlian, dan pengetahuan yang luas di bidang kesehatan, sehingga tidak terjadinya suatu yang tidak diinginkan, seperti adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis.